Bab 170 mengusir dua budak kecil. Anak laki-laki kecil gemuk berwarna merah itu berusaha sekuat tenaga untuk menendang kakinya ke pelukan penjaga, sambil berteriak bahwa dia ingin bermain dengan gadis kecil itu. Para penjaga hanya bisa membawanya pergi dengan paksa. Mo Beiyuan menatap Thunderbolt dan memerintahkan dengan dingin, selidiki dan lihat siapa orang itu. Para penjaga itu sepertinya bukan berasal dari kota Kekaisaran Benua Timur. Kalau tidak, mereka tidak akan berani membiarkan bocah itu menimbulkan masalah di depannya. Thunderbolt merespons dan berbalik untuk menyelidiki identitas sekelompok orang tersebut. Sedangkan untuk Sweetie Cake, pengujiannya hanya bisa terhenti sementara karena kecelakaan tersebut. Meski begitu, Yun Ran masih sangat puas dengan hasil tes kedua anaknya. Menurut saya, rasa kehati-hatian mereka sudah jauh lebih baik dibandingkan anak-anak lain pada usia yang sama. Jadi, apakah kamu sudah mempertimbangkan saranku sebelumnya untuk mengizinkan Bun dan Sweetie Cake bersekolah? Yun Ran pergi untuk membahas penerimaan kedua anak itu dengan Mo Beiyuan lagi. Saya yakin mereka bisa melakukannya dengan baik. Saya juga berharap Anda percaya pada mereka. Pada awalnya, Mo Beiyuan sangat menentang kedua anak itu meninggalkan area aman di rumahnya. Itu karena dia merasa tidak ada yang aman di luar. Dunia dipenuhi dengan bahaya yang tidak dapat diprediksi. Namun, beberapa hal yang dikatakan dan dilakukan Yun Ran selama periode waktu ini memang telah mengubah pemikiran awalnya. Bawa mereka ke Moon Mountain Academy besok. Kegembiraan melintas di mata Yun Ran. Baiklah, kita bisa membawa mereka ke akademi besok. Keesokan harinya, kedua anak itu bangun pagi-pagi. Yun Ran juga telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa dia ingin mengirim mereka ke akademi. Kedua bocah cilik itu mengira pergi ke akademi itu seperti pergi bermain. Mereka sangat menantikannya. Oh, Sweetie Cake akan masuk akademi. Dia bukan bayi lagi. Dia bayi yang besar. Wajah kecil Bun juga menunjukkan ketertarikan pada akademi. Setelah sarapan, keluarga berangkat ke Moon Mountain Academy bersama. Status Mo Beiyuan berperan lagi. Jika garis keturunan Raja Yuan ingin masuk Akademi Gunung Bulan, tidak ada yang berani mengatakan tidak. Dekan Akademi menerimanya secara pribadi. Tetapi ketika dia melihat dua orang pengepak kecil itu, dia tertegun lagi. Saya ingin tahu berapa umur tuan muda dan nona muda dari rumah Yuan tahun ini. Yunran menjawab, umur mereka hampir 4 tahun. Dekan Akademi tampak sedikit bermasalah. 4 tahun. Usia 4 tahun masih terbilang muda. Saya khawatir tidak mudah beradaptasi dengan kehidupan di akademi. Akademi kami menerima anak-anak di atas usia 5 tahun. Dia bersikap sedikit bijaksana. Bahkan, ia khawatir kedua anak rapuh yang belum genap berusia 4 tahun itu akan menangis di sekolah. Namun, para guru akan memperhatikan identitas mereka dan tidak berani menegur atau menghukum mereka. Yun Ran masuk akal. Jangan khawatir. Meskipun mereka lebih muda, mereka tidak akan menangis. Anda tidak perlu memperlakukan mereka secara berbeda dari siswa lain. Anak normal berusia 3,5 tahun mungkin menangis, tapi Bunnya tidak menangis. Sweetie Cake juga lebih banyak tertawa daripada menangis. Menurut Yun Ran, kedua anak itu sangat bijaksana. Tapi ini, dekan tua akademi ingin mengatakan sesuatu dan mencari alasan untuk mengusir kedua budak kecil itu. Kuil Akademi Gunung Bulan mereka terlalu kecil untuk menampung dua tuan muda yang berharga ini. Kesabaran Mo Beiyuan terbatas dan dia tidak mau membuang-buang waktu untuk orang-orang ini. Tatapannya menjadi dingin saat dia melirik ke arah dekan tua itu. Mengapa? Apakah kamu punya masalah denganku? Kepala sekolah yang lama sudah tua dan berpikir bahwa dia cukup berkemauan keras. Namun, saat dia menghadapi tatapan itu, dia masih merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Tidak, saya hanya khawatir kondisi akademi yang sederhana dan kasar, sehingga kami tidak dapat merawat kedua anak tersebut dengan baik. Bab 171 Potensi menjadi ikan asin. Mo Beiyuan menyipitkan matanya yang dingin dan dalam dan berkata dengan dingin lagi, jika kamu tahu betapa rusaknya, perbaiki dengan baik. Aku akan membayarnya. Yun Ran terdiam. Oleh karena itu, kedua paket kecil mereka berhasil masuk sekolah karena uang Mo Beiyuan. Direktur ingin menolak, tetapi ketika dia mendengar ini, ekspresinya berubah. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Kalau begitu mari kita ajak Mo Yunchen dan Mo Yunian melihat sekolah mereka. Mo Yunchen adalah nama Bun, sedangkan Mo Yunian adalah nama Sweetie Cake.
Dulu, mereka selalu memanggil mereka Bun dan Sweetie Cake. Tapi sekarang setelah mereka resmi masuk sekolah, tentu saja mereka perlu memiliki nama yang tepat. Ketika Yunran mencari Mo Beiyuan, dia tidak menyangka dia sudah memikirkan nama kedua anaknya. Awalnya, itu adalah Mo Chen dan Mo Nian. Yunran menambahkan kata, Yun, di tengahnya sebagai peringatan kepada tuan rumah. Pada akhirnya, Mo Beiyuan mengangguk setuju. Aula pencerahan Akademi Moon Mountain tidaklah besar. Hanya ada sekitar 30 siswa. Hampir semuanya adalah tuan muda dan remaja putri dari keluarga berpengaruh di kota kekaisaran. Yang bungsu berumur 5 tahun, dan yang tertua berumur 7 atau 8 tahun. Jika mereka sedikit lebih tua, mereka tidak lagi duduk di bangku sekolah dasar. Sebaliknya, mereka akan bersekolah di sekolah yang usianya lebih tinggi. Kedua anak itu tidak hanya masih kecil, tetapi mereka juga masih kecil. Little Sweetie Cake, khususnya, diatur untuk duduk di barisan depan seperti wortel kecil. Kedua anak itu duduk di sekolah dan mencoba mendengarkan ceramah gurunya. Yunran dan Mo Beiyuan sedang mengamati penampilan mereka di luar sekolah. Dekan tua itu takut kedua anaknya tidak akan bisa duduk diam dan menimbulkan masalah di kemudian hari, jadi dia mengingatkan Yunran dan Mo Beiyuan sebelumnya, bagaimanapun, Mo Yunchen dan Mo Yunian masih muda. Apalagi ini pertama kalinya mereka masuk sekolah. Wajar jika mereka tidak memahami ceramah gurunya nanti. Raja Yuan dan Nona Yun, jangan terlalu khawatir tentang ini. Yunran tersenyum. Oh, tidak apa-apa. Tidak peduli bagaimana mereka berperilaku. Kami tidak peduli. Tak disangka, pada akhirnya yang tidak tahan lagi adalah dekan tua yang telah memimpin ribuan mahasiswanya. Apakah Mo Yunchen memiliki seorang guru yang mencerahkannya di Istana Pangeran? Wajah Yunran tenang saat dia berkata dengan santai, oh, kami tidak menemukan siapapun yang mencerahkannya. Dia bisa menghafal semua buku yang dia buka. Itulah yang sering disebut orang sebagai kenangan fotografis. Yunran tidak menyangka memori fotografi Bun akan ditampilkan pada hari pertama dan mengejutkan semua orang. Tangan guru yang memegang buku itu sedikit gemetar. Ini sedikit keajaiban. Performa Sweetie Cake cukup standar. Dia menatap dengan mata hitam besar dan ekspresi bingung, seperti seorang pemula yang baru saja masuk sekolah. Bun bangkit untuk menjawab pertanyaan itu dan dipuji oleh gurunya. Gadis kecil itu bertepuk tangan dengan gembira. Dia bahkan lebih bahagia dibandingkan jika dia dipuji. Saudaraku, kamu luar biasa. Sweetie Cake tidak tahu bagaimana. Apakah gadis kecil itu benar-benar tidak tahu cara melakukannya? Yunran pernah berpikir demikian. Bagaimanapun, memori fotografis tidak terlalu umum. Meskipun Steamed Bun dan Sweetie Cake adalah saudara kembar, mereka mungkin tidak mewarisi sifat yang sama. Meskipun Sweetie Cake lebih biasa dalam aspek ini, itu bukanlah apa-apa. Namun kemudian, Yunran perlahan menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Ingatan Little Sweetie Cake juga sangat kuat. Selama dia mau, dia bisa mengingat semua hal yang enak dan menyenangkan. Namun Pak kecil ini berpotensi menjadi ikan asin. Bab 171 Potensi menjadi ikan asin. Mo Beiyuan menyipitkan matanya yang dingin dan dalam dan berkata dengan dingin lagi, jika kamu tahu betapa rusaknya, perbaiki dengan baik. Aku akan membayarnya. Yunran terdiam. Oleh karena itu, kedua paket kecil mereka berhasil masuk sekolah karena uang Mo Beiyuan. Direktur ingin menolak, tetapi ketika dia mendengar ini, ekspresinya berubah. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Kalau begitu mari kita ajak Mo Yunchen dan Mo Yunian melihat sekolah mereka. Mo Yunchen adalah nama Bun, sedangkan Mo Yunian adalah nama Sweetie Cake. Dulu, mereka selalu memanggil mereka Bun dan Sweetie Cake. Tapi sekarang setelah mereka resmi masuk sekolah, tentu saja mereka perlu memiliki nama yang tepat. Ketika Yunran mencari Mo Beiyuan, dia tidak menyangka dia sudah memikirkan nama kedua anaknya. Awalnya, itu adalah Mo Chen dan Mo Nian. Yunran menambahkan kata, Yun, di tengahnya sebagai peringatan kepada tuan rumah. Pada akhirnya, Mo Beiyuan mengangguk setuju. Aula pencerahan Akademi Moon Mountain tidaklah besar. Hanya ada sekitar 30 siswa. Hampir semuanya adalah tuan muda dan remaja putri dari keluarga berpengaruh di kota kekaisaran. Yang bungsu berumur 5 tahun, dan yang tertua berumur 7 atau 8 tahun. Jika mereka sedikit lebih tua, mereka tidak lagi duduk di bangku sekolah dasar. Sebaliknya,
Mereka akan bersekolah di sekolah yang usianya lebih tinggi. Kedua anak itu tidak hanya masih kecil, tetapi mereka juga masih kecil. Little Sweetie Cake, khususnya, diatur untuk duduk di barisan depan seperti wortel kecil. Kedua anak itu duduk di sekolah dan mencoba mendengarkan ceramah gurunya. Yun Ran dan Mo Beiyuan sedang mengamati penampilan mereka di luar sekolah. Dekan tua itu takut kedua anaknya tidak akan bisa duduk diam dan menimbulkan masalah di kemudian hari, jadi dia mengingatkan Yun Ran dan Mo Beiyuan sebelumnya, bagaimanapun, Mo Yun Chen dan Mo Yunian masih muda. Apalagi ini pertama kalinya mereka masuk sekolah. Wajar jika mereka tidak memahami ceramah gurunya nanti. Raja Yuan dan Nona Yun, jangan terlalu khawatir tentang ini. Yun Ran tersenyum. Oh, tidak apa-apa. Tidak peduli bagaimana mereka berperilaku, kami tidak peduli. Tak disangka, pada akhirnya yang tidak tahan lagi adalah dekan tua yang telah memimpin ribuan mahasiswanya. Apakah Mo Yun Chen memiliki seorang guru yang mencerahkannya di Istana Pangeran? Wajah Yun Ran tenang saat dia berkata dengan santai, "Oh, kami tidak menemukan siapapun yang mencerahkannya. Dia bisa menghafal semua buku yang dia buka. Itulah yang sering disebut orang sebagai kenangan fotografis." Yun Ran tidak menyangka memori fotografi Bun akan ditampilkan pada hari pertama dan mengejutkan semua orang. Tangan guru yang memegang buku itu sedikit gemetar. Ini sedikit keajaiban. Performa Sweetie Cake cukup standar. Dia menatap dengan mata hitam besar dan ekspresi bingung, seperti seorang pemula yang baru saja masuk sekolah. Bun bangkit untuk menjawab pertanyaan itu dan dipuji oleh gurunya. Gadis kecil itu bertepuk tangan dengan gembira. Dia bahkan lebih bahagia dibandingkan jika dia dipuji. Saudaraku, kamu luar biasa. Sweetie Cake tidak tahu bagaimana. Apakah gadis kecil itu benar-benar tidak tahu cara melakukannya? Yun Ran pernah berpikir demikian. Bagaimanapun, memori fotografis tidak terlalu umum. Meskipun Steamed Bun dan Sweetie Cake adalah saudara kembar, mereka mungkin tidak mewarisi sifat yang sama. Meskipun Sweetie Cake lebih biasa dalam aspek ini, itu bukanlah apa-apa. Namun kemudian, Yun Ran perlahan menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Ingatan Little Sweetie Cake juga sangat kuat. Selama dia mau, dia bisa mengingat semua hal yang enak dan menyenangkan. Namun Pak kecil ini berpotensi menjadi ikan asin. Bab 172 Petak Umpet Nyata. Apa saja potensi ikan asin? Pak kecil itu hanya tahu bagaimana fokus pada hal-hal yang dia minati. Dia tidak peduli tentang apapun yang tidak dia minati. Yun Ran tidak memaksa sayang kecil menjadi sedikit ajaib. Dia hanya ingin dia tumbuh dengan kecepatannya sendiri. Kedua anak kecil itu berprestasi sangat baik di hari pertama mereka di sekolah. Tapi Sweetie Cake mulai membuat ulah keesokan harinya. Ketika Pak kecil itu mendengar bahwa dia akan pergi ke sekolah, dia menjulurkan pantat kecilnya dan menutupi kepalanya dengan selimut seperti burung unta. Sweetie Cake mengantuk dan perlu tidur. Dia tidak pergi ke sekolah. Situasinya sudah diduga oleh Yun Ran. Bagaimanapun, dia masih kecil. Dia telah duduk dan mendengarkan ceramah guru kemarin. Dia tertahan dan merasa itu tidak menyenangkan, jadi tentu saja dia tidak ingin pergi lagi. Yun Ran membujuknya sebentar. Kepala kecil Pekrat yang cerdas bisa mengemukakan 10 alasan berbeda. Sweetie Cake merindukan anak kucing itu. Anak kucing akan merasa takut di rumah. Sayang harus menemaninya. Yun Ran bergumam pelan, anak kucingmu adalah binatang suci yang sangat besar. Katakan padaku, apakah dia akan takut jika dibiarkan sendiri? Ini tidak sendirian. Ada penjaga rahasia di rumah yang menemaninya. Pak kecil itu terdiam beberapa saat. Setelah sekian lama, Yun Ran mendengar suara tajam dari selimut. Iya, kalau begitu Sweetie Cake harus menemani ayah. Jika Sweetie Cake bersekolah, ayah akan merindukan Sweetie Cake. Apa yang harus saya lakukan? Yun Ran pasti tidak bisa mengatakan bahwa ayahnya tidak akan merindukannya hanya dalam setengah hari. Jika dia mengatakan sesuatu, Pak kecil itu akan langsung menangis dan membuat keributan. Iya, jika dia merindukanmu, aku akan memberitahunya bahwa Sweetie Cake sudah bersekolah. Dia akan kembali sepulang sekolah. Kalau begitu ayah akan sendirian di rumah. Jika tidak ada yang berbicara dengannya, dia akan sangat kesepian. Pak kecil itu memperlihatkan kepala kecilnya dengan selimut kecil di kepalanya. Ekspresi wajah kecilnya dipenuhi kekhawatiran. Yun Ran berkata, bukankah ibu ada di rumah? Ibu akan menemaninya dan berbicara dengannya agar dia tidak kesepian.
Ketika Mo Beiyuan masuk dengan kakinya yang panjang, mata Pak kecil itu sangat tajam. Dia segera melihatnya dan berdiri. Ia berdiri di tepi tempat tidur dan mengepakkan tangan kecilnya ke arahnya seperti burung pipit kecil. Ayah, peluk. Yunran berkata, jadi, aku membujuknya untuk waktu yang lama dengan sia-sia. Dia tidak bisa mengalahkan Mo Beiyuan. Mo Beiyuan melangkah mendekat dan menggendong bayi itu. Pak kecil itu bahkan lebih centil dalam pelukan ayahnya. Bulu matanya yang tebal dan keriting bergerak, dan matanya yang besar seperti anggur hitam berbinar. Wajah kecilnya yang lembut tampak putih dan lembut, seperti bola nasi ketan kecil. Mo Beiyuan memandangi gadis harum dan lembut di pelukannya. Aura dingin di sekelilingnya sepertinya menghilang dalam sekejap, dan matanya melembut. Apa yang telah terjadi? Ayah, Sweetie Cake tidak mau sekolah. Sekolah sama sekali tidak menyenangkan. Yunran tahu betapa Mo Beiyuan sangat menyayangi Sweetie Cake. Dia takut dia akan berkata, karena ini tidak menyenangkan, ayo jangan pergi. Dia segera berdehem dan berkata dengan cemas, kue manis bisa bertemu banyak teman baru di sekolah. Saat dia bertemu teman baru, semua orang bisa bermain bersama di masa depan. Sweetie Cake bisa membawa teman baru ke rumah kita dan bermain petak umpet dengan anak kucing. Itu benar-benar petak umpet. Kucing ini juga merupakan binatang suci. Pak kecil itu sedikit tergoda. Dia ingin bermain petak umpet dengan semua orang dan membiarkan semua orang melihat anak kucingnya. Namun, dia tidak suka duduk di sekolah dan mendengarkan pelajaran yang tidak dia mengerti. Yunran mengambil kesempatan itu untuk menatap Mo Beiyuan, menunjukkan bahwa sebagai ayahnya, dia juga harus mengucapkan beberapa patah kata untuk membujuk Pak kecil itu. Bab 173 Taipan Kaya. Mo Beiyuan menerima tatapannya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, dan dia juga tidak tahu bagaimana membujuk Pak kecil itu untuk pergi ke sekolah. Menurutnya, jika Putri Mo Beiyuan tidak mau bersekolah, biarlah. Apa bagusnya sekolah itu? Yunran menunggu lama, tapi dia tidak berniat berbicara. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Lupakan saja, dia akan melakukannya sendiri. Jika Sweetie Cake berprestasi di sekolah, ibu akan menghadiahinya dengan hadiah kecil. Hadiah kecil apa? Sweetie Cake paling menyukai hadiah kecil. Pak kecil itu masih sangat mudah dibujuk. Saya harus merahasiakannya sekarang. Saat Sweetie Cake libur sekolah beberapa hari, aku akan mengambilkan hadiah untukmu. Yunran semakin pandai membujuk anak-anak. Pak kecil itu akhirnya mau mengangguk dan pergi ke sekolah. Yunran dan Mo Beiyuan secara pribadi mengirim 2 paket kecil itu bersama binatang iblis terbang. Hanya ketika dia tiba di akademi dia menyadari bahwa orang-orang kecil orang lain telah naik kereta. Di seluruh akademi, hanya 2 pekrat kecilnya yang turun dari langit dengan menaiki binatang iblis terbang. Yunran melihat 2 kata di mata para guru dan anak sekolah lainnya, Taipan Kaya. Misalnya, sebelum kiamat, rasanya seperti naik helikopter dan parkir di lapangan sekolah. Setelah mengirim 2 orang paket kecil itu ke sekolah, Yunran menoleh untuk melihat seseorang. Mo Beiyuan, lain kali jangan kirim mereka ke sini dengan binatang iblis terbang. Apakah ada masalah? Mo Beiyuan tidak menyadari bahwa ada yang salah dengan binatang iblis terbang itu. Mungkin karena dia selalu unik. Yunran berkata, menurutku keretanya mungkin lebih nyaman. Mereka tidak perlu terkena angin dan sinar matahari. Selain itu, akademi ini sangat dekat dengan istana pangeran. Kita bisa menggunakan kereta untuk menjemput mereka. Karena kedua orang paket kecil itu keluar untuk belajar, lebih baik bersikap lebih membumi. Menurut rencana sebelumnya, Yunran akan tinggal di akademi untuk sementara waktu dan melindungi kedua anak itu dengan penjaga rahasia Yuan Mansion. Ada begitu banyak orang di akademi. Mustahil untuk menyembunyikan fakta bahwa kedua pak kecil itu telah memasuki akademi. Mo Beiyuan juga tidak pergi. Sebaliknya, dia menangani masalah di paviliun terpencil di akademi. Beberapa hari ini, di permukaan, tampak tenang dan damai. Namun nyatanya, pemberitaan dari 12 divisi Yuan Mansion dari 5 negara tidaklah damai. Jumlah kasus para penggarap setan yang menyebabkan masalah jelas lebih tinggi dari sebelumnya. Hanya dalam sebulan, lebih dari 1.000 orang tak berdosa tewas secara tragis. Ini harusnya terkait dengan pemusnahan lembah segudang racun. Ketika Thunderbolt melihat tuannya telah selesai membaca surat terakhir, ekspresinya menjadi gelap.
Dia bertanya, "Guru, apakah terjadi sesuatu lagi?" Biasanya, ekspresi tuan mereka tidak akan berubah. Sekarang, terlihat jelas bahwa suasana hatinya sedang buruk dan wajahnya gelap. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Jari ramping Mo Beiyuan mengetuk meja batu 2 kali sebelum dia berkata dengan tatapan yang dalam, "Sebarkan berita tentang kehancuran lembah segudang racun dan fakta bahwa para pembudidaya iblis memiliki pil pengontrol ki iblis." Dia awalnya berencana mengirim seseorang untuk menyelidiki secara diam-diam dan melihat apakah dia bisa menangkap para penggarap iblis itu. Sekarang para penggarap iblis menyebabkan masalah di 5 negara, dia bisa mengurus benua timur. Namun, negara-negara lain tidak berada dalam wilayah pengaruhnya, jadi tidak pantas baginya untuk ikut campur. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah menyebarkan berita yang dia ketahui dan membuat berbagai sekte besar dan negara waspada dan tidak tertipu oleh seorang penggarap setan. Bab 174 Seberapa besar burung ayahmu? Thunderbolt menurut dan berbalik untuk pergi. Namun tak lama kemudian, dia bergegas kembali. Tuan, Kasim Malang itu sedang menunggumu di kediaman. Dia mengatakan bahwa Yang Mulia telah mengeluarkan dekrit kekaisaran untuk Anda. Apakah kamu akan kembali untuk menerima dekrit kekaisaran? Tidak, ambilkan untukku dan kirimkan. Mo Beiyuan merasa terganggu dengan masalah para penggarap iblis dan suasana hatinya sedang tidak baik. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk menerima dekrit kaisar yang malang itu? Halilintar setuju. Lagi pula, bukan berarti tuan mereka tidak memberikan rasa hormat pada kaisar yang malang itu. Menurutnya, dekrit kaisar mungkin tidak baik. Thunderbolt kembali untuk menerima dekrit kekaisaran dan kembali ke akademi. Dia menyerahkannya kepada Mo Beiyuan. Ini perjamuan istana. Putra-putri tertua kerajaan Wuan telah datang ke benua timur. Yang Mulia ingin Anda membawa 2 tuan muda ke istana untuk jamuan makan. Putra-putri sulung. Lemak kecil yang kamu ketahui sebelumnya. Si gendut kecil yang dibicarakan Mo Beiyuan adalah si gendut kecil berbaju merah yang berguling di depan kereta Sweetie Cake. Setelah itu, penjaga rahasia segera mengetahui identitas anak tersebut. Mereka tidak mengira dia adalah putra bungsu putri King King. Jinglei berkata, "Menurut apa yang aku tahu, putra dari 2 putri tertua akan datang ke kota kekaisaran benua timur kali ini. Selain Tuan Muda Shen Yu, ada juga Tuan Muda tertua, Adipati Wuan, Shen Lang. Orang ini terkenal di 5 negara." Mo Beiyuan tidak banyak berinteraksi dengan keluarga kerajaan-kerajaan Wuan, namun dia masih mengenal Raja Kerajaan Wuan, Suan Yuan Yu. Shen Lang adalah keponakan Suan Yuan Yu. Itu benar. Xiao Junwang adalah keponakan Raja Wuan. Saya mendengar bahwa Raja Wuan, Suan Yuan Yu, tidak menyukai wanita, dan haremnya kosong. Oleh karena itu, dia tidak pernah memiliki garis keturunan sendiri. Kemungkinan besar tahta Wuan akan diwariskan kepada keponakannya. Rumor gosip ini adalah hal terakhir yang dibutuhkan keluarga kerajaan di 5 negara. Bahkan lebih seru dari novel yang dijual di jalanan. Sebagai penjaga rahasia Yuan Mansion, bagian dari tugasnya adalah mengumpulkan informasi tentang berbagai negara. Apa tujuan Shen Lang datang ke benua timur? Kirimkan seseorang untuk mengawasinya. Meskipun Wuan dan benua timur memiliki hubungan yang baik, mereka telah bertarung satu sama lain 20 tahun yang lalu. Saat itu, Kaisar Lama Wuan adalah orang yang ambisius dan sangat suka berperang. Pada masa pemerintahannya, perang kedua negara tidak pernah berhenti. Belakangan, sesuatu yang besar terjadi di kedua negara. Setelah Suan Yuan Yu naik tahta, api perang berangsur-angsur mereda. Di permukaan, hubungan kedua negara sempat mereda, namun kenyataannya, kaisar mana yang tidak punya ambisi? Kedua belah pihak mungkin berpikir untuk mencaplok pihak lain. Mo Beiyuan ingin tahu mengapa Shen Lang datang ke benua timur. Oleh karena itu, dia harus pergi ke perjamuan istana untuk bertemu langsung dengan Shen Lang. Segera, tiba waktunya makan siang. Mo Beiyuan menghentikan apa yang dia lakukan dan pergi mencari Yun Ran dan kedua anaknya. Dari jauh, dia melihat sekelompok besar orang mengelilingi Sweetie Cake kecil. Yun Ran menyilangkan tangannya dan bersandar pada pohon di sampingnya. Dia tidak berniat untuk pergi ke sana dan hanya tersenyum tipis. Mo Beiyuan mengambil beberapa langkah lebih dekat dan mendengar suara manis Sweetie Cake. Saya punya seekor anjing besar dan seekor anak kucing. Saya tidak punya kelinci atau burung kecil, tapi ayah saya punya burung besar yang sangat besar. Saat itu,
seorang anak yang sedikit lebih besar bertanya, berapa besar burung ayahmu? Pastinya tidak sebesar keluarga kami. Kata ayahku, burung keluarga kami adalah burung yang paling besar. Apakah Anda ingin berkompetisi? Bab 175 Raja Hantu Legendaris yang bisa memakan manusia. Anak kecil itu membusungkan dadanya dan mengangguk. Kalau begitu mari kita berkompetisi. Burung besar ayahku sangat besar. Tidak, kamu bisa bertanya pada saudaraku. Bun tidak banyak bicara dan tidak banyak bicara dengan yang lain di sekolah, tapi dia tetap menjawab perkataan Little Sweetie Cake. Ya, itu sangat besar. Seperti biasa, dia adalah orang yang tidak banyak bicara. Mo Beiyuan menebak bahwa burung besar yang dibicarakan oleh Pak kecil ini mungkin adalah naga terbang bersayap merah miliknya. Mata hitam besar Pak kecil itu segera melihat sosok tinggi Mo Beiyuan di luar kerumunan. Dia berlari ke arahnya dengan kaki pendeknya. Ayah, apakah kamu di sini untuk membawa pulang Sweetie Cake? Ayah, sebelumnya, Yun Ranlah yang menyekolahkan kedua anak kecil itu ke sekolah. Jarak Mo Beiyuan relatif jauh, sehingga siswa sekolah dasar tidak melihat lebih dekat penampilan Mo Beiyuan. Sekarang, dia berada tepat di depan mereka. Mata hitam dan ungunya diliputi cahaya dingin yang redup. Ditambah dengan aura dingin yang ia miliki sejak lahir, ia membuat takut para siswa di sekitarnya hingga langsung menangis. Ini karena sebagian besar anak-anak dari 5 kerajaan pernah mendengar tentang legenda Raja Hantu Jahat. Dalam kisah Raja Hantu Jahat itu memiliki pupil yang berbeda-beda, yang satu berwarna ungu dan yang lainnya berwarna hitam. Setiap malam, Raja Hantu Jahat akan memakan anak-anak yang tidak patuh. Mereka semua ketakutan dengan cerita ini. Oleh karena itu, ketika mereka melihat mata ikonik Mo Beiyuan, mereka semua teringat akan cerita hantu yang mereka dengar sejak kecil. Hantu, itu Raja Hantu. Ibu, tolong. Jangan makan aku, Raja Hantu, jangan makan aku. Jika yang satu menangis, pasti ada yang lain. Mereka yang tidak menangis gemetar ketakutan. Sosok-sosok kecil itu lari dengan panik ke segala arah. Yang tersisa hanyalah Bun. Ekspresi Mo Beiyuan berubah. Bukannya dia tidak tahu betapa buruknya rumor tentang dirinya. Selama bertahun-tahun, tidak ada rumor tentang dia yang bagus. Sungguh kutukan, roh jahat, Raja Hantu, pemakan manusia. Penjaga rahasia dari 12 divisi telah mengumpulkan informasi sepanjang hari. Tentu saja, mereka akan mengirimkan barang-barang ini kepadanya, tetapi dia tidak pernah mempedulikannya. Namun kini, untuk pertama kalinya, ia merasakan dampak buruk dari rumor tersebut. Kerusakan ini tidak ditujukan padanya, tapi pada Bun dan Sweetie Cake. Sekarang, bagaimana para siswa di sekolah akan memperlakukan dua orang paket kecil itu di masa depan? Mereka mungkin akan menjauh karena keberadaannya. Kedua anak itu mungkin diasingkan oleh semua orang karena dia. Mo Beiyuan menatap dengan gugup ke arah paket kecil di pelukannya. Dia ingin segera membawanya pergi, tidak ingin dia mendengar rumor tidak menyenangkan ini. Ia tidak ingin gadis itu takut padanya dan tidak berani mendekatinya, sama seperti anak-anak tadi. Dia berharap Pak kecil di pelukannya tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan anak-anak, tapi bagaimana mungkin Pak kecil tidak mendengarnya? Ayah, apakah Raja Hantu itu? Mengapa Raja Hantu ingin memakan orang? Di mana Raja Hantu? Kenapa aku tidak melihatnya? Pak kecil itu telah mendengarnya, tapi dia tidak tahu bahwa Raja Hantu yang dibicarakan anak-anak itu adalah dia. Saat ini, dia masih melihat sekeliling. Tubuh Mo Beiyuan sedikit kaku. Saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa untuk menjawab pertanyaan Parat. Dia tersenyum pahit. Dia tidak bisa memberitahu Pak kecil itu bahwa dia adalah Raja Hantu yang menakuti anak-anak itu hingga menangis dan dikabarkan memakan orang. Bab 176 Si paket kecil merasa sedih. Yun Ran tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi secara tiba-tiba. Melihat Mo Beiyuan tercengang dengan pertanyaan Pak kecil itu, dia berjalan mendekat dan mengambil Pak kecil itu. Aku akan menjelaskan hal ini padanya. Dia secara alami tahu bahwa reputasi Mo Beiyuan tidak baik. Ada banyak rumor tentang dia. Dengan kepintaran Bun, seharusnya ia bisa memahami maksud di balik perkataan anak-anak itu. Little Sweetie Cake, sebaliknya, masih anak-anak dengan pikiran sederhana. Oleh karena itu, dia tidak mengerti mengapa anak-anak itu tiba-tiba menangis dan menyebut ayahnya Raja Hantu.
Yun Ran tahu bahwa anak-anak itu masih kecil. Jika dia membiarkan mereka menderita rumor buruk di luar sekarang, itu mungkin menyakiti hati muda mereka. Bun mungkin sedikit lebih baik, tapi Sweetie Cake termasuk dalam kategori anak-anak yang kaya emosi. Setelah mengetahuinya, dia pasti akan menangis. Namun, daripada membiarkan Pak Kecil itu mengetahui rumor tidak menyenangkan Mo Beiyuan dari orang luar, lebih baik dia menjelaskannya secara pribadi kepada Pak Kecil itu. Yun Ran membawa kedua bungkusan kecil itu ke sebuah paviliun. Dia menggendong Sweetie Cake di pelukannya, Bun berdiri di depannya. Apakah Bun tahu kenapa mereka lari? Yun Ran tidak menjelaskan secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya terlebih dahulu pada Bun di depannya, ingin mendengar apa yang dia katakan. Wajah kecil Bun tegang, dan alis kecilnya menyatu. Aku tahu. Mereka bilang ayah adalah raja hantu dan bisa memakan orang, jadi mereka lari ketakutan. Ketika Pak Kecil di pelukan Yun Ran mendengar ini, dia langsung merasa tidak senang. Dia cemberut dan matanya yang besar dan berair berubah menjadi merah. Tidak, ayah bukanlah raja hantu. Ayah tidak akan memakan orang. Mereka berbicara omong kosong. Aku tidak ingin berteman lagi dengan mereka. Saya ingin pulang ke rumah. Emosi Pak Kecil itu langsung meningkat. Setelah mengatakan itu, air mata jatuh. Ekspresi wajahnya sangat sedih saat dia menatap ayahnya. Mo Beiyuan berdiri di luar paviliun. Saat dia bertemu dengan wajah kecilnya, hatinya seperti terpotong oleh pisau tajam. Itu adalah rasa sakit yang menusuk tulang. Kakinya sepertinya berbobot 1000 pon. Dia mengepalkan tinjunya, tapi dia tidak bisa melangkah maju. Dia tahu bahwa keberadaannya telah menyebabkan si kecil menderita. Itulah sebabnya Pak Kecil itu menangis sedih. Yun Ran melihat ekspresi sedih Sweetie Cake dan dengan lembut membelai punggungnya. Dia membujuknya dengan lembut, baiklah, ayah Sweetie Cake tentu saja bukan raja hantu. Mereka semua berbicara omong kosong. Gadis itu terisak dan membenamkan wajahnya di pelukan Yun Ran. Suara tangisannya sangat memilukan. Kue manis ingin pulang. Saya tidak akan bermain dengan mereka lagi. Mereka menjelek-jelekkan ayah, Sweetie Cake tidak menyukai mereka lagi, huff. Yun Ran menunggu emosinya sedikit stabil sebelum melanjutkan, mereka semua adalah anak-anak. Mungkin mereka mendengar omong kosong orang dewasa di luar dan salah paham bahwa ayah Sweetie Cake adalah raja hantu dan bisa memakan orang. Kalau begitu, Sweetie Cake bisa memberitahu mereka bahwa ayah bukanlah raja hantu dan tidak akan memakan orang, kan? Paket itu mengangguk. Karena dia baru saja menangis, suaranya masih sengau. Sweetie Cake akan memberitahu mereka bahwa ayah bukanlah raja hantu. Pak Pekrat itu sepertinya tiba-tiba mengerti. Dia melepaskan diri dari kaki Yun Ran dan berlari ke sekolah. Bun pun mengikutinya dengan wajah cemberut. Yun Ran mengangkat tangannya untuk menghentikan Mo Beiyuan, yang ingin mengikuti mereka, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mo Beiyuan, serahkan pada mereka. Anda tidak bisa melindunginya selamanya. Anda harus membiarkan dia membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bab 177 Hantu. Itu hantu kecil. Mata Pekrat itu merah saat dia melangkah ke sekolah dengan gagah berani. Kemudian, dia berteriak sekeras-kerasnya, ayahku bukanlah raja hantu. Dia juga tidak memakan anak-anak. Kalian semua telah tertipu. Pak kecil itu berteriak sekuat tenaga. Dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, dan wajahnya yang cantik dan lembut menjadi merah. Bahkan jika Yun Ran dan Mo Beiyuan tidak mengikuti, mereka masih bisa mendengar suaranya yang tajam. Anak-anak sekolah juga ketakutan. Mereka berkumpul menjadi satu kelompok. Seorang anak yang sedikit lebih tua juga sedikit lebih berani. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke Little Sweetie Cake. Kamu adalah anak raja hantu, dan kamu bukan manusia. Kamu hantu. Kamu hantu kecil. Mo Yunian dan Mo Yun Chen bukanlah manusia. Mereka adalah hantu kecil. Mereka juga bisa memakan orang. Semuanya, jangan bermain-main dengan mereka. Ibuku bilang anak raja hantu juga hantu. Jadi, kamu juga hantu. Hantu itu tidak baik. Itu hal yang buruk. Iblis kecil, jangan datang. Pergilah. Dengan kultivasi Mo Beiyuan, meskipun dia jauh, dia masih bisa mendengar percakapan antara Pekrat dan anak-anak itu. Dia mengencangkan jari-jarinya dan ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap. Dia mampu menahan segala rumor dan gosip. Dia tidak peduli jika orang-orang di jalanan mengubahnya menjadi iblis dengan perkataan mereka. Tapi sekarang,
Anak-anaknya menderita akibat perbuatannya. Di seberang mereka ada sekelompok anak-anak. Itu juga karena mereka telah mendengar komentar orang dewasa sehingga mereka mempunyai niat jahat terhadap Sweetie Cake. Mo Beiyuan tidak dapat menyerang kelompok anak-anak setengah dewasa ini. Kalau tidak, dia akan benar-benar menjadi roh jahat di mulut orang-orang. Saat dia hendak pergi dan membawa Sweetie Cake pergi, Bun tiba-tiba berbicara. Kepala sekolah mengatakan bahwa melihat itu berarti percaya. Kamu bilang ayahku adalah roh jahat pemakan manusia. Apakah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Jika kamu tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku juga dapat mengatakan bahwa ayah dan ibumu adalah roh jahat pemakan manusia dan kamu adalah roh jahat kecil. Little Sweetie Cake mengusap sudut matanya dan menahan air mata yang akan jatuh. Dia membusungkan dadanya dan mengangkat dagunya sambil mendengus. Kakak benar, kalian adalah hantu kecil. Meskipun Bun belum tua, dia sangat logis. Anak-anak itu sama sekali bukan tandingannya. Mereka langsung terintimidasi oleh kata-katanya. Butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan jawaban. Mo Yunchen, mata ayahmu berbeda dengan mata kami. Ibuku bilang dia punya mata hantu, jadi dia adalah raja hantu. Sudut mulut Mo Beiyuan melengkung menjadi senyuman yang mencela diri sendiri dan pahit. Matanya yang aneh selalu menjadi simbol yang tidak menyenangkan. Rumor tentang hantu di luar juga didasarkan pada heterokromia miliknya. Belum lagi orang luar tersebut, bahkan orang tua yang melahirkannya mengira bahwa dia adalah reinkarnasi roh jahat dan ingin mencekiknya sampai mati. Mustahil. Ibuku berkata bahwa ayahku menerima sepasang mata yang indah karena paman dewa menyukainya. Ayahmu tidak memilikinya karena paman dewa tidak menyukainya. Ketika Mo Beiyuan mendengar suara tajam putri bungsunya, hatinya seperti dikejutkan oleh sesuatu. Matanya tiba-tiba membeku. Apakah wanita itu menjelaskan tatapan anehnya kepada anak itu seperti itu? Pak kecil itu hanyalah seorang bayi kecil. Dia sangat penasaran. Tentu saja dia penasaran kenapa matanya berbeda dengan mata ayahnya. Yun Ran ingat menjelaskannya pada Sweetie Cake. Ingatan si Pekrat tidak buruk, jadi dia secara alami mengingatnya dengan jelas. Bab 178 garis darahnya. Little Sweetie Cake tidak menangis sebanyak sebelumnya. Sebaliknya, dia senang. Saat dia menyebut mata ayahnya, dia bahkan mengangkat dagunya dengan bangga. Mata ayahku berwarna ungu yang indah. Itu warna ungu favorit Sweetie Cake. Mo Beiyuan selalu menanggung kebencian besar dari orang asing karena matanya yang aneh. Kini, untuk pertama kalinya, dia merasakan kehangatan dan kebaikan. Bun berkata lagi, kultivasi ayahku berada di alam suci. Hanya ada 5 ahli Saint Realm di 5 negara, dan dia yang terkuat. Di mana ayahmu? Little Sweetie Cake sebenarnya tidak tahu apa itu kultivasi tingkat Saint, tetapi dia tahu bahwa kakaknya benar, jadi dia menganggukkan kepalanya. Itu benar, itu benar. Ayah saya adalah ayah yang paling berkuasa. Dia sangat pandai memukul telur penjahat besar. Apakah ayahmu juga tahu cara memukul telur penjahat besar? Sebelum Bun menyelesaikan kalimatnya, dia mengatur pikirannya dan melanjutkan, ayahku adalah Raja Yuan dari benua timur. Dia memiliki binatang suci, naga terbang bersayap merah. Di seluruh benua Swansea, hanya binatang iblis terbangnya yang merupakan binatang suci. Binatang suci hanya tunduk pada yang kuat. Para jenderal malang di luar semuanya dikalahkan olehnya. Mereka tidak bisa mengalahkannya, jadi mereka menggunakan cara kotor untuk memfitnahnya. Kalian harus berpikir dengan hati-hati. Jika dia benar-benar memakan manusia, mengapa tidak ada yang menangkapnya? Kue manis kecil mengangguk setuju. Ya, itu benar. Faktanya, Bun tidak terlalu peduli dengan pandangan orang-orang ini terhadap dirinya dan ayahnya. Hanya orang lemah yang menggunakan mulutnya untuk memfitnah orang lain. Dia tidak mau berdebat dengan anak-anak bodoh ini. Namun, Sweetie Cake peduli dengan pendapat orang-orang ini. Agar adiknya tidak menangis, dia menjelaskan kata-kata ini. Mata Mo Beiyuan sedikit panas. Untuk pertama kalinya, dia tersentuh. Ini adalah garis keturunannya. Kedua pak kecil itu melindunginya dengan cara mereka sendiri. Ucapan Bun memang masuk akal. Bahkan Yun Ran harus mengakui bahwa Bunnya jauh lebih bijaksana dibandingkan anak-anak biasa. Pada akhirnya, kepala sekolah bergegas menghampiri dan mengkritik keras anak-anak tersebut. Masalah ini akhirnya selesai. Dalam perjalanan pulang, Little Sweetie Cake bersandar di pelukan Mo Beiyuan dan cemberut dengan sedih.
Ayah, Sweetie Cake harus melindungi ayah di masa depan. Jangan biarkan mereka menjelek-jelekkan ayah. Hati Mo Beiyuan menghangat. Mata anak cantik yang besar seperti anggur hitam itu masih sedikit bengkak. Karena dia baru saja menangis, dia sekarang menjadi bola kecil yang pemberani. Mo Beiyuan mengangguk pelan. Pak kecil itu mengobrol sebentar di pelukannya sebelum bersandar di bahunya dan tertidur dengan nyenyak. Yun Ran mengusap kepala Bun dan memujinya. Kamu melakukannya dengan sangat baik sekarang. Kamu melindungi ayah dan kakak. Bun tersenyum malu-malu. Ibu, jangan khawatir. Aku akan melindungi adikku. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Karena dia adalah kakak laki-laki dan dilahirkan untuk melindungi adik perempuannya. Mo Beiyuan awalnya mengira Pak kecil itu sedang bercanda ketika dia mengatakan bahwa dia ingin melindunginya, ayahnya. Dia mungkin melupakannya ketika dia bangun keesokan harinya. Siapa yang tahu kalau Pak kecil itu benar-benar tertarik. Sepanjang hari, selama dia tidak bisa melihatnya, dia akan berteriak memanggil dia. Untungnya, dia berada di akademi pada siang hari untuk menangani masalah yang diserahkan oleh penjaga rahasia. Dia juga dekat dengan Pak kecil itu. Jika Pak kecil itu ingin mencarinya, dia akan dapat menemukannya dengan sangat cepat. Bab 179 Perjamuan. Ini akan sulit di malam hari. Ini karena Mo Beiyuan akan menghadiri perjamuan istana malam ini. Dia tidak berniat membawa kedua anaknya dan Yun Ran kemari. Namun, Pak kecil itu berlari mendekat dan memeluk kakinya. Dia duduk di kakinya. Dia mungkin berpikir dengan cara ini, dia bisa membawanya saat dia berjalan. Ayah, kamu mau pergi kemana? Sweetie Cake juga ingin pergi. Kue manis akan patuh. Ayah, bawalah Sweetie Cake, oke. Pak kecil itu mengangkat wajah kecilnya yang seperti adonan. Mata hitam besarnya berbinar saat dia menyeret suara kecilnya dan membujuk. Sangat sedikit orang yang bisa menolaknya. Mo Beiyuan takut menyakitinya, jadi dia segera membungkuk dan menggendong bayi itu. Ayah sedang ada urusan dan tidak bisa membawamu kemari. Ada apa? Ayah, Sweetie Cake akan dengan patuh duduk di pelukan ayah. Aku tidak akan mengganggumu, aku tidak akan mengganggumu. Pak kecil itu tampak sedikit cemas. Tangan kecilnya mencengkeram pakaiannya erat-erat, dan matanya yang besar berkaca-kaca. Melihat Pak kecilnya mengganggunya dengan erat, Yun Ran mendongak dan bertanya, mau kemana malam ini? Apakah tidak nyaman untuk membawanya? Tentu saja, Yun Ran mengetahui prinsip memisahkan urusan publik dan pribadi. Namun, apa yang terjadi kemarin sepertinya meninggalkan kenangan yang tidak menyenangkan di hati sang Pekrat. Kalau tidak, si Pekrat tidak akan bertindak begitu melekat. Pekrat itu sensitif dan masih kurang rasa aman. Oleh karena itu, dia bertanya apakah Mo Beiyuan dapat membawa serta paket kecil itu. Tidak perlu menyembunyikan fakta bahwa Mo Beiyuan akan pergi ke istana untuk menghadiri perjamuan dari mereka, jadi dia menjelaskan, ada perjamuan istana di istana hari ini. Aku menghadiri. Ketika Yun Ran mendengar bahwa itu adalah perjamuan istana, dia merasa seharusnya tidak ada yang merepotkan. Kalau begitu bawalah Sweetie Cake. Dia membuat keributan besar sekarang. Dia mungkin tidak akan tidur sepagi ini malam ini. Mo Beiyuan memeluk si kecil dengan mantap. Pak kecil itu sedang menatapnya dengan mata besar dan basah dan memanggilnya ayah dengan suara kekanak-kanakan. Mo Beiyuan menyadari bahwa dia tidak bisa menolak ini. Bun melihat adiknya hendak memasuki istana dan memikirkan kaisar yang kelihatannya bukan orang baik. Dia juga berkata, aku juga akan pergi dan menjaga adikku. Yun Ran berkata, kalau begitu, aku akan pergi juga. Dia percaya bahwa Mo Beiyuan memiliki kemampuan untuk melindungi kedua anaknya, tetapi dia tidak melakukan apapun di kediaman sendirian. Jika dia mengikutinya ke istana untuk jamuan makan, dia bisa membantu merawat kedua anaknya. Begitu saja, rencana Mo Beiyuan memasuki istana untuk menghadiri perjamuan berkembang dari menghadiri perjamuan sendirian menjadi membawa kedua anak itu ke istana. Yun Ran bertanya lagi, perjamuan apa ini? Apakah kamu perlu memperhatikan pakaianmu? Yun Ran tidak menyukai kaisar malang itu, tetapi dengan status Mo Beiyuan, dia dan kedua anaknya tentu saja harus menghidupinya sebagai keluarganya. Ini adalah perjamuan untuk seorang pangeran kerajaan Wuan. Berdandan. Kamu bagus seperti ini. Mo Beiyuan tidak bersikap sopan di permukaan, tetapi wanita di depannya memiliki kecantikan tiada taraf yang tidak terpengaruh oleh kesederhanaan pakaiannya. Yun Ran menatap gaunnya dan merasa gaun itu masih terlalu polos.
Dia biasanya melakukan apapun yang nyaman, karena dia terlalu malas untuk menyiksa dirinya sendiri. Namun, jika dia menghadiri perjamuan seperti ini, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota kekaisaran di benua timur. Dia telah mendengar bahwa banyak hal terjadi jauh di bawah jamuan makan istana. Bab 180 memiliki uang itu menyenangkan. Mo Beiyuan, tunggu sebentar. Saya akan membawa kedua anak itu untuk berganti pakaian. Pakaiannya terlalu polos dan tidak cocok untuk pesta istana yang meriah. Kedua pak kecil itu berada di luar sepanjang hari. Pakaian mereka sudah berwarna abu-abu dan kusut. Sudah waktunya untuk berubah. Ketika pak kecil itu mendengar bahwa dia akan pergi bermain dengan ayahnya, dia berganti pakaian dan bertepuk tangan sambil berputar-putar. Oh, Sweetie Cake ingin keluar bermain dengan ayah, lalalala. Melihat si pengepak sangat bahagia, Yun Ran tersenyum tipis. Suaranya lembut dan manis. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin melindungi ayah? Kenapa kamu hanya ingin bermain? Pak kecil itu menjawab dengan suara kekanak-kanakan, kue manis kecil harus melindungi ayah dan mengalahkan telur-telur besar yang jahat. Baiklah, Sweetie Cake, lindungi ayah. Pergi dan lawan penjahat besar itu. Siapa yang tidak ingin menyayangi gadis kecil yang lembut dan imut? Yun Ran mengganti kedua bungkusan kecil itu dengan pakaian bersih. Dia merasa ada sesuatu yang hilang dari dua pak kecil itu yang tidak sesuai dengan status mereka sebagai garis keturunan Raja Yuan. Dia ingin mencari beberapa aksesoris kecil untuk anak-anak. Lagi pula, dengan status Mo Beiyuan sebagai orang penting, garis keturunannya secara alami tidak boleh terlalu lusuh dalam pakaian mereka. Dia memanggil Thunderbolt dan bertanya apakah ada barang kecil yang cocok untuk anak-anak di gudang rumah pangeran. Niat awal Yun Ran adalah mencari beberapa gelang emas kecil, kunci emas kecil, batu giok kecil, dan sebagainya. Tanpa diduga, Thunderbolt membawa beberapa kotak besar. Ini semua disiapkan oleh guru untuk dua tuan muda. Nona Yun dan dua tuan muda dapat memilih dan melihat apakah ada yang mereka suka. Yun Ran melihat kotak-kotak itu dan tercengang. Bukankah ini sedikit berlebihan? Mo Beiyuan benar-benar punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan. Apakah dia membeli begitu banyak barang hanya untuk dibuang ke gudang? Itu benar. Punya uang itu menyenangkan. Bun tidak tertarik dengan benda-benda berkilau ini, jadi dia membiarkan Yun Ran memilihkan liontin giok kecil dan plakat untuknya. Sweetie Cake sangat menyukai hal-hal indah ini. Dia tidak membutuhkan Yun Ran untuk membantunya memilihnya. Dia berjingkat dan bersandar pada kotak. Dalam waktu singkat, lebih dari 10 kunci emas kecil, budak giok kecil, untaian batu akik kecil, dan gelang mutiara kecil tergantung di lehernya. Ibu, aku telah memilih. Yun Ran memandangi leher pak kecil itu dan dua lengan kecilnya yang penuh. Dia benar-benar tidak tahan lagi dan memegangi dahinya dan tertawa. Mo Beiyuan, lihat putrimu. Mungkin karena dia telah mengalami terlalu banyak pengalaman selama periode waktu ini, Yun Ran tanpa sadar lengah terhadap Mo Beiyuan. Dia tentu saja memanggil namanya, ingin berbagi hal menarik tentang anak-anak dengannya. Mo Beiyuan mendengar suaranya dan mendekat. Dia melihat gadis kecilnya mengenakan aksesoris warna-warni dan mengedipkan mata besarnya dengan gembira. Mo Beiyuan tidak bisa menahan senyum. Dia menekuk kakinya dan berjongkok. Dia mengangkat tangannya dan mengusap kepala pak kecil itu. Apakah kamu menyukainya, kue manis? Pak kecil itu mengayunkan lengan kecilnya. Itu sangat mempesona. Ayah, kue manisnya cantik, aku menyukainya. Oke, ayah akan membelikanmu lebih banyak. Yun Ran terdiam. Apakah orang ini akan membawa kembali beberapa kotak lagi? Batuk, batuk, batuk. Mo Beiyuan, lihat berapa banyak liontin yang bisa dia kenakan di lehernya. Ini cukup untuk dia mainkan. Yun Ran menghampiri dan melepas kalung dan liontin berantakan yang tergantung di leher pak kecil itu, hanya menyisakan kunci emas kecil yang cocok dengan pakaian pak kecil itu. Ketika Yun Ran mengambil gelang manik-manik yang tergantung di pergelangan tangan pak kecil itu, dia menyadari bahwa pak kecil itu sedang memegang kelinci giok di tangannya. Tinggalkan ini di rumah dan mainkan saat kamu kembali.